Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan atau LAN ya. Jadi untuk koneksi. Nah, yang minggu kemarin saya sudah menunjukkan beberapa angka atau alamat IP. Nah, itu fungsinya nanti apa, terus kemudian angka-angka itu dari mana nanti akan saya jelaskan sedikit gitu. Oke. Ya, dari sini kita masuk ke control panel ya. Di Windows 7 atau 8 juga sama, yang penting tulis saja, cari control panel gini ya, control panel. Habis itu masuk ke sistem network and internet seperti yang kemarin, dan masuk ke network and sharing center. Setelah itu masuk ke change adapter settings. Nah, kesini. Nah, kalau kalau punya kalian kayaknya nggak ada deh, karena ini koneksi internetnya ini nggak pakai ini ya. Jadi ini kita khusus untuk yang LAN ya. Jadi silakan diperhatikan aja kalau memang kalian nggak ada sambungan kabelnya untuk internet untuk PC ataupun komputernya ataupun laptopnya gitu. Nah, jadi diperhatikan ini aja. Ini langsung di sini klik kanan dan properties. Setelah properties kan yang kemarin itu kan gini kan, cari yang ini internet protokol versi 4. Kalau untuk yang Windows 7 atau 8 biasanya posisinya dia di bawah sendiri gini. Nah, kalau di Windows 10 biasanya di atas, di tengah gini. Nah, silakan diklik dan pilih properties dari situ. Nah, di sini muncul berbagai macam angka gitu ya. Nah, untuk angka yang pertama ini kan kalau dia pakainya otomatis nanti dia akan acak, dia yang ngasih angkanya nanti atau IP-nya segala macamnya itu Windows. Nah, ini ada beberapa macam angka. Nah, untuk yang paling atas ini IP address. Nah, IP address ini adalah alamat komputernya kalian ya. Jadi setiap nanti komputer itu akan mempunyai IP yang berbeda-beda dalam satu jaringan itu. Nah, kalau memang jaringannya hanya lokal, jadi misalkan dalam satu ruangan atau satu kantor itu terdapat jaringan beberapa komputer, nanti itu tidak akan pernah sama alamat IP yang paling atas ini ya. Jadi 192, 168, 290 ini nanti tidak akan sama. Oke, hilang kan? Nah, berapa tadi? 192, 168, 290. Oke, ini otomatis. Nah, angka ini dari mana? Nah, sebenarnya ada hitungannya masing-masing. Jadi ada dalam perhitungannya. Jadi angka ini nggak ngasal. Tapi untuk kalian ya, untuk sementara terima aja ya. Pokoknya ini untuk jaringan komputer yang nggak begitu banyak. Jadi dalam satu jaringan ini nanti maksimalnya 256 gitu. Nah, angka dari mana 256 itu? Itu adalah angka dari bit komputer yang jaringan ini ya. Bit itu apa artinya? 2 pangkat berapa gitu. Nah, kalau komputer ini adalah 8 bit. 8 atau 16 sih? 8. Oke. Nah, artinya apa? Bit itu adalah 2 pangkat bit itu berapa. Nah, jadi misalkan 8 ya, misalkan 8 bit disebut 8 bit, nanti berarti angka yang mampu ditangani adalah 2 pangkat 8 gitu. Ya, itu berapa? 256. Nah, itu maksimalnya. Kalau misalkan nanti dia pakainya 16 bit ya, berarti nanti 2 pangkat 16 seperti itu. Gitu ya, intinya seperti itu. Jadi yang depan-depan ini silakan diterima aja. Dalam ini sudah lumayan paten angka yang 8 ini. Nah, kalau untuk yang angka belakang ini agak fleksibel. Jadi fleksibelnya gimana? Hilang lagi. Fleksibelnya ini bisa. Jadi mulai dari 0 sampai 255 ya. Itu bisa tergantung kita pengennya berapa. Cuma ini nanti juga harus sama. Jadi
depan ini paten 192.168 udah paten, yang ini fleksibel tapi mulainya 0 sampai 256. Nah ini 3 titik ini sama ini itu harus sama di dalam satu jaringan itu. Kemudian yang paling belakang ini yang harus dibedakan. Jadi antar komputer dalam satu jaringan itu nggak boleh ada yang sama. Itu nanti kalau sama gimana? Ya akan konflik. Kalau konflik nanti akan muncul peringatan IP konflik gitu tulisannya. Jadi IP konflik itu ketika ada IP yang sama dalam satu jaringan. Nah nanti ketika ada IP konflik dia nggak akan connect, nggak akan mau connect ke dalam jaringan itu, IP yang sama itu tadi. Oke, untuk subnet mask ini langsung otomatis biasanya seperti ini, jadi terima aja dulu lagi ya. Oke, untuk default gateway ini penyedia bandwidth lah untuk jaringannya kita gitu. Ini nanti ada pemrogramannya sendiri atau ngaturnya sendiri. Jadi kalau ini tadi pakainya satu ini 201 gitu. Nah itu ya, jadi ini juga harus dalam satu jaringan gitu, karena kalau nanti ini nggak sama nanti dia akan nggak mau nyambung juga. Oke, untuk selanjutnya yang DNS server ini, nah ini angka dari mana? Ini tergantung dari provider internetnya ya. Jadi kalau ini kan pakai IndiHome. Nah kalau IndiHome angkanya ini, dikasihnya ini. Nah nanti kalau misalkan pakai First Media atau yang lain MNC gitu-gitu nanti juga akan berbeda lagi. Nah untuk yang bawah ini dia adalah punyanya Google atau internet secara umum itu pakainya DNS ini. Nah begitu. Oke. Nah oke ya. Kalau kita sudah oke, kalian ingat-ingat ini ya. Jadi alamat IP-nya silahkan diingat-ingat. Nah, punya ini kan 192.168.290. Nah, kalau di dalam satu jaringan, cara untuk ngecek koneksi antar komputer itu nyambung atau enggak itu bisa ya. Caranya gimana? Kita oke dulu, kita close, kita masuk ke command prompt ya. Bisa di start menu bawah sini, silakan ditulis CMD gini atau langsung dicari pokoknya command prompt ini ya. Command prompt gini atau langsung tulis saja CMD gini ya. Nah, hitam-hitam seperti ini. Nah, di sini cara ngecek koneksinya gimana? Silakan ditulis ping gini. Jadi PING. Ya, ini ping seperti kalau kita ngeping di chatting gitu kan. Biasanya kalau mau nyolek temennya kan ping gitu kan. Itu yang bahasa-bahasa sekarang kan gitu. Ini sama juga. Ini untuk nyolek teman komputernya di dalam satu jaringan situ. Nah, kemudian setelah tulis ping apa? Nah, kita ping alamat IP punya teman kita dalam satu jaringan itu. Nah, karena kebetulan di sini saya sendirian, jadi komputernya lagi mati semua, yang lain itu saya ping diri saya sendiri ya. Jadi langsung dituliskan alamat IP yang tadi itu. Jadi sebenarnya harusnya ke alamat IP yang lain, tapi ini nggak apa lah ya. 192.168.200.90 gitu. Nah, kalau sudah silakan di enter. Nah, kalau muncul jawaban seperti ini, jadi replay from IP, kemudian ada bit, ada waktu, ada TTL seperti ini, berarti dia bales ping kita, dia bales senggolan kita gitu ya. Nah, kalau misalkan jawabannya bukan seperti ini, misalkan gini, nah destination host unreachable, berarti alamat IP yang kita ketikkan itu dia nggak ada di situ. Jadi alamat komputer yang alamatnya ini tuh nggak ada gitu. Jadi ibarat sebuah nomor handphone itu nggak ada nomor handphone ini gitu ya di dalam kontak kita gitu, misalkan gitu. Nah,
Kalau misalkan ada jawaban lain, misalkan tulisannya replay from atau request timeout, itu berarti nanti dia nggak connect, cuma lama biasanya gitu. Jadi dia balasnya lama lah, gitulah, anggap bahasa gampangnya seperti itu ya, gitu. Seperti itu. Ini cuma 2 nih namanya. Nah, kemudian destination unreachable, kemudian yang atas ini, dan satu lagi, ini kan kita ngeping teman kita yang di dalam satu jaringan situ. Nah, gimana kalau misalkan kita ngeping, kita kan ini kan komputernya terhubung ke internet gitu kan. Nah, saya pengen ngeping teman saya, misalkan Google gitu ya. Ngepingnya gimana ya? Langsung tulis aja misalkan gini. Ini juga salah satu cara untuk kita nyambung nggak dengan internet gitu ya. Langsung ketik aja ping spasi google.com, ya udah langsung enter. Gitu ya. Nah, kalau muncul replay from ini, berarti kita terkoneksi dengan Google, yang artinya kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi cara gampangnya seperti itu. Nah, kenapa munculnya yang di sini replay from bukan google.com? Nah, ini sebenarnya google.com ini adalah sama. Jadi ini namanya sistem domain ya. Semua alamat internet, website. Jadi apapun misalkan kayak shopee.com atau aromatafit.com atau mrpicnic.com gitu, semuanya sebenarnya alamat ini gitu loh, alamat servernya ya ini gitu loh. Cuma kalau misalkan ya saya ketikkan ini di atas ini ya, kita coba hasilnya apa. Ini apa, 216.239, kita copy aja lah. Nggak bisa ya. Oke, 216.239. Oke, 216.239.38120. 38.120. Kita enter. Nah, dia kan langsung diarahkan ke sini kan gitu. Jadi alamat ini, tulisan ini nanti ada penyedia layanannya gitu loh. Jadi setiap kita menuliskan ini langsung diarahkan ke sini. Biar apa? Biar gampang. Orang kalau menuliskan angka ini kan kesulitan kan? Bahkan mengingatnya kan sangat sulit. Misalkan kayak tadi, kayak saya nulis berapa? 218 ya, titik berapa tadi? Lupa lah tadi. Nah, itu kan sulit. Nah, kalau kita langsung nulis google.com kan lebih gampang gitu. Jadi seperti itu. Domain itu seperti itu. Jadi mengarahkan sebuah alamat website seperti ini ke servernya yang angka. Ini sebenarnya alamat IP. Ini juga alamat IP. Tapi yang dikonvert menjadi sebuah kata-kata biar mudah diingat. Gitu. Ya. Oke. Sekian dan penjelasannya. Terima kasih.